Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali kalian pesan sesuatu online atau sekedar beli kopi di kafe? Nah, di balik setiap transaksi yang kelihatannya simpel itu, ada sebuah mesin yang rumit banget dan kerja nonstop. Hari ini, kita bakal bongkar mesin penggerak bisnis itu, yaitu sistem informasi akuntansi. Yuk, kita mulai. Coba bayangin deh, satu perusahaan gede itu bisa punya ribuan transaksi penjualan, pembelian, sampai pembayaran. Mungkin setiap jam. Gimana caranya mereka nggak pusing tujuh keliling ngurusin semua data itu? Jawabannya, itu bukan sulap, tapi sebuah sistem yang dirancang dengan sangat cerdas. Semuanya ini dimulai dari sebuah proses transformasi. Proses yang mengubah sesuatu yang tadinya mentah, acak-acakan, jadi sebuah wawasan yang kuat banget buat ngambil keputusan penting. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu data. Anggap aja data itu kayak kepingan puzzle yang masih berserakan. Tiap kepingan itu satu fakta, misalnya jumlah penjualan hari ini, atau nama pelanggan. Tapi kalau sendirian, kepingan itu ya nggak cerita apa-apa. Kayak yang kalian lihat di layar ini nih, suku kata sa, de, fak. Kalau begini doang kan nggak ada artinya sama sekali ya kan? Nah, ini contoh sempurna dari data mentah. Mustahil kita bisa bikin keputusan dari sesuatu yang kayak gini. Nah, disinilah kerennya sistem informasi akuntansi atau SIA. Sistem ini ngambil semua data mentah yang berantakan tadi, terus diolah jadi sesuatu yang punya makna. Datanya diatur, dikasih konteks, disusun yang benar. Intinya, SIA mengubah semua berisik tadi jadi sinyal yang jelas. Dan boom, ini dia hasilnya. Huruf-huruf acak tadi sekarang nyambung jadi satu kalimat. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Nah, ini baru berguna. Inilah yang namanya informasi. Transformasi dari kekacauan jadi kejelasan, itulah inti dari SIA. Oke, jadi gimana sih cara kerja mesin ini? Yuk, kita intip dalamannya dan kita bedah komponen-komponen yang bikin sistem ini jalan. Jadi, setiap SIA itu berdiri di atas 6 pilar penting. Ada manusia yang ngejalanin, ada prosedur sebagai panduannya, data sebagai bahan bakarnya, dan perangkat lunak yang jadi otaknya. Semuanya ini butuh infrastruktur TI yang kuat, dan yang paling penting dilindungi oleh pengendalian internal biar aman dari kesalahan atau penipuan. Kalau salah satunya aja nggak ada, wah bisa ambruk sistemnya. Nah, diagram alir di layar ini itu ibarat jantungnya si A. Coba perhatiin deh, alurnya itu kebagi jadi dua tugas utama. Yang pertama itu tahapan operasi. Ini buat ngurusin aktivitas sehari-hari. Terus yang kedua ada tahapan pelaporan. Disinilah semua aktivitas tadi diubah jadi laporan. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, tahapan operasi. Anggap aja ini kayak garis depan perusahaan. Setiap kali ada penjualan, ada pembelian bahan baku, ada pembayaran gaji, semua transaksi itu langsung ditangkap dan dicatat sama SIA secara real time. Semua kejadian ekonomi, sekecil apapun, pasti kerekam di sini. Lanjut, tahapan pelaporan. Nah, disinilah semua data yang udah kekumpul tadi dimasak jadi wawasan. Sistem bakal nyusun laporan keuangan buat para investor di luar, sekaligus bikin laporan-laporan khusus buat manajer di dalam. Misalnya, laporan produk mana yang paling laku, biar mereka bisa ngambil keputusan yang lebih cerdas. Oke, sistemnya emang canggih. Tapi terus, gunanya apa sih? Kenapa ini penting banget buat perusahaan? Nah, jawabannya itu ada di bagaimana SIA ini menciptakan nilai yang benar-benar nyata di seluruh bagian perusahaan. Biar gampang ngertinya, kita bisa lihat rantai nilai dari Porter ini. Ini adalah 5 aktivitas utama yang dilakuin perusahaan. Dan kerennya, SIA itu berperan di setiap langkah. Misalnya nih, manajer logistik masuk bisa tahu kapan harus beli bahan baku pas harganya lagi murah, semua berkat data dari SIA. Atau di logistik keluar, sistem ini bisa mastiin stok barang nggak kosong, jadi penjualan jalan terus. Terus ada juga aktivitas pendukung yang bikin semua aktivitas utama tadi bisa jalan. Dan coba deh lihat poin pertama, infrastruktur perusahaan. Nah, akuntansi dan SIA itu ada di situ. Jadi intinya gini, SIA itu bukan cuma ngebantu 1-2 bagian aja, tapi jadi fondasi yang menopang seluruh aktivitas perusahaan. Oke, terakhir nih, yuk kita lihat posisi SIA dalam ekosistem informasi perusahaan yang lebih luas. Soalnya, SIA ini nggak berdiri sendirian. Sering banget nih orang bingung bedain antara SIA dan SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Gini deh cara gampangnya. Bayangin SIM itu kayak payung super besar buat semua informasi di perusahaan, termasuk data marketing, SDM, dan lain-lain. Nah, SIA itu adalah bagian paling penting dan paling gede di bawah payung itu, yang fokusnya khusus ngurusin data keuangan. Jadi, setiap SIA itu pasti bagian dari SIM, tapi nggak semua SIM itu SIA.
Jadi kita udah lihat bareng-bareng gimana data yang tadinya mentah bisa diubah jadi informasi yang super kuat buat menggerakkan bisnis. Ini jadi bikin mikir juga ya, kalau dalam hidup kita sehari-hari, informasi apa sih yang sebenarnya kita pakai buat ngambil keputusan-keputusan penting? Coba deh direnungkan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.